Matahari mulai merangkak naik, menyinari jalan berdebu yang membelah desa kecil di Jawa Tengah. Jenderal Arga Pratama, dengan seragam lorengnya yang masih rapi, melangkah mantap menuju rumah masa kecilnya. Wajahnya yang tegas namun teduh menyimpan sejuta kenangan. Sudah bertahun-tahun ia tidak kembali ke tempat ini, sibuk dengan misi-misi rahasia dan pertempuran di medan perang. Kali ini, ia memutuskan untuk pulang, bukan sebagai pahlawan yang dielu-elukan, melainkan sebagai seorang anak yang merindukan kampung halaman. Namun, ketenangan yang ia cari sepertinya masih jauh dari genggaman. Di tengah perjalanan, ia terpaksa berhenti karena melihat kerumunan kecil di pinggir jalan. Seorang tukang becak tua, dengan wajah lelah dan bercucuran keringat, sedang berdebat dengan seorang polisi muda. Suara polisi itu keras dan penuh ancaman, sementara si tukang becak hanya bisa merunduk, memohon belas kasihan. Jenderal Arga mengerutkan kening, hatinya tersentak melihat ketidakadilan yang terjadi di depan matanya. "Maaf, Pak, apa masalahnya?" tanya Jenderal Arga dengan suara tenang namun berwibawa. Polisi itu menoleh, matanya menyiratkan sikap meremehkan. "Ini urusan kami, tidak perlu ikut campur," jawabnya singkat. Jenderal Arga diam sejenak, menahan gejolak emosi yang mulai memuncak. Ia tahu, ini bukan saatnya untuk bertindak gegabah. Ia menghela napas, lalu memandang si tukang becak. "Sudah, Pak, tenang saja, saya akan bantu," bisiknya pelan. Polisi itu tampaknya tidak senang dengan kehadiran Jenderal Arga. "Kalau tidak mau kena tilang juga, lebih baik pergi," hardiknya. Jenderal Arga hanya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan dompetnya. Ia membayar denda yang diminta polisi itu, meski tahu bahwa tilang tersebut tidak berdasar. Si tukang becak mengucapkan terima kasih berulang kali, sementara polisi itu pergi dengan wajah puas. Jenderal Arga memandang kepergian polisi itu dengan tatapan tajam, seolah menandakan bahwa ini belum berakhir. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Jenderal Arga terus memikirkan kejadian tadi. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah satu polisi yang arogan. Ini adalah cerminan sistem yang rusak, di mana kekuasaan digunakan untuk menindas yang lemah. Sebagai seorang prajurit yang telah berjuang untuk negara, ia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Namun, ia juga sadar, ini bukan medan perang biasa. Ini adalah pertempuran melawan ketidakadilan yang mengakar. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh senyum hangat ibunya. "Arga, akhirnya kau pulang," ujar sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Jenderal Arga memeluk ibunya erat, mencoba melupakan sejenak kegelisahan yang mengusik pikirannya. Namun, di balik pelukan itu, tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan tinggal diam melihat rakyat kecil ditindas. Malam itu, sambil menikmati secangkir teh hangat, ia merencanakan langkah-langkahnya. Esok hari, Jenderal Arga memutuskan untuk menjelajahi desa, melihat langsung kehidupan warga. Ia ingin memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ia tidak menyangka bahwa apa yang ia temukan akan membawanya pada pertempuran baru. Bukan dengan senjata, melainkan dengan kebenaran dan keadilan. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan Jenderal Arga siap menghadapi apapun yang menghalangi langkahnya. Keesokan harinya, Jenderal Arga memutuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi desa. Ia mengenakan pakaian biasa, ingin merasakan langsung kehidupan warga tanpa menarik perhatian. Udara pagi yang sejuk dan suara burung berkicau seharusnya membuat hati tenang, tetapi ia tidak bisa melupakan kejadian kemarin. Langkahnya membawanya ke pasar tradisional, tempat para pedagang kecil berjualan dengan semangat meski hidup pas-pasan. Di tengah keramaian pasar, ia melihat seorang ibu parubaya dengan keranjang sayur di tangannya. Ibu itu terlihat panik ketika seorang polisi mendekatinya. "Ini melanggar aturan, tidak boleh berjualan di sini," bentak polisi itu tanpa ampun. Ibu itu mencoba menjelaskan bahwa ia hanya berhenti sebentar untuk menurunkan barang dagangannya, tetapi polisi itu tidak mau mendengar. Jenderal Arga mengamati dari kejauhan, matanya menyipit menahan amarah. Tanpa berpikir panjang, ia mendekati mereka. "Ada masalah apa, Pak?" tanyanya dengan suara tenang namun penuh wibawa. Polisi itu menoleh. Wajahnya masih sama arogan seperti kemarin. "Ini urusan kami, kau tidak perlu ikut campur," jawabnya singkat.
Jenderal Arga tersenyum tipis, mencoba menahan diri. Tapi, Pak, ibu ini hanya berhenti sebentar. Apa tidak bisa diberi toleransi? Polisi itu tampaknya semakin kesal. Aturan adalah aturan. Kalau tidak mau kena tilang, lebih baik pergi. Hardiknya, Jenderal Arga merasa darahnya mendidih. Tetapi ia tahu, emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Ia mengeluarkan dompetnya lagi, siap membayar denda yang diminta. Namun, kali ini, ia juga mengambil foto polisi itu diam-diam dengan ponselnya. Ini untuk bukti, pikirnya. Setelah polisi itu pergi, Jenderal Arga menghampiri si ibu penjual sayur. Tenang, Bu, besok saya akan pastikan ini tidak terjadi lagi, katanya dengan penuh keyakinan. Ibu itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak, kami rakyat kecil ini sering jadi sasaran mereka, ujarnya pelan. Jenderal Arga menghela napas, hatinya semakin berat. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah satu atau dua polisi, tetapi budaya yang harus diubah. Sepanjang perjalanan pulang, Jenderal Arga terus memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa mengandalkan kekuatan fisik atau pangkatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Ini adalah pertempuran melawan mentalitas yang sudah mengakar. Ia memutuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti lebih banyak, berbicara dengan warga, dan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas tindakan semena-mena ini. Malam itu, di teras rumahnya, Jenderal Arga duduk merenung. Bintang-bintang di langit tampak begitu jelas, seolah memberi semangat padanya. Ia tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Besok, ia akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Tidak selama rakyat kecil masih menderita karena arogansi seragam. Keesokan pagi, Jenderal Arga sudah bersiap. Ia mengenakan seragam lengkapnya, lengkap dengan tanda pangkat dan medali yang menggambarkan pengabdiannya selama bertahun-tahun. Langkahnya tegas saat ia menuju kantor polisi setempat. Wajahnya yang biasanya teduh kini terlihat dingin, penuh tekad. Ia tahu, pertemuan ini akan menentukan langkah selanjutnya. Sesampainya di kantor polisi, ia disambut oleh petugas resepsionis yang terlihat gugup melihat seragam lorengnya. "Saya ingin bertemu dengan Kapolres," ujar Jenderal Arga dengan suara yang tidak bisa ditolak. Petugas itu segera mempersilakannya masuk, sambil berbisik kepada rekan-rekannya tentang tamu penting yang baru saja datang. Kapolres, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan wajah yang terlihat lelah, menyambut Jenderal Arga di ruang kerjanya. Awalnya, ia tidak mengenali sang jenderal, tetapi begitu melihat tanda pangkat di bahunya, sikapnya berubah. "Maaf, Jenderal, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada hormat. Jenderal Arga duduk di kursi yang disediakan, matanya menatap tajam. "Saya ingin membicarakan tentang perilaku beberapa anggota kepolisian di wilayah ini," ujar Jenderal Arga tanpa basa-basi. Ia menceritakan apa yang ia saksikan selama 2 hari terakhir, mulai dari tukang becak yang ditilang tanpa alasan hingga ibu penjual sayur yang diintimidasi. Kapolres mendengarkan dengan serius, tetapi Jenderal Arga bisa melihat keraguan di matanya. "Saya akan menindaklanjuti hal ini, Jenderal. Pasti ada kesalahpahaman," jawab Kapolres dengan nada diplomatis. Jenderal Arga mengangguk, tetapi ia tahu, janji itu tidak cukup. "Saya harap begitu, karena jika tidak, saya akan mengambil langkah lebih jauh," ujarnya dengan tegas. Kapolres terlihat tidak nyaman, tetapi ia hanya bisa mengangguk. Sebelum pergi, Jenderal Arga menambahkan, "Saya percaya, tugas kita adalah melindungi rakyat, bukan menindas mereka. Mari kita bekerja sama untuk memperbaiki ini." Kapolres mengangguk lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius. Jenderal Arga tahu, pertemuan ini hanya awal. Ia harus memastikan bahwa perubahan benar-benar terjadi. Saat ia keluar dari kantor polisi, sinar matahari menyinari wajahnya. Ia merasa sedikit lega, tetapi juga sadar bahwa perjuangannya belum selesai. Langkahnya kali ini lebih ringan, namun tekadnya semakin membara. Ia akan terus berjuang, tidak hanya untuk tukang becak dan ibu penjual sayur, tetapi untuk semua rakyat kecil yang selama ini menjadi korban ketidakadilan. Setelah pertemuan dengan Kapolres,
Jenderal Arga memutuskan untuk tidak hanya mengandalkan janji-janji. Ia tahu, perubahan nyata harus dimulai dari pemahaman yang mendalam. Keesokan harinya, ia kembali menyamar sebagai warga biasa, mengenakan kemeja lusuh dan celana jeans sederhana. Ia ingin melihat langsung bagaimana kehidupan sehari-hari warga kecil di desa itu, jauh dari sorotan seragam dan pangkat. Ia mulai mengunjungi warung-warung kecil di pinggir jalan, mengobrol dengan para pedagang, dan mendengarkan keluhan mereka. Banyak yang bercerita tentang ketakutan mereka terhadap polisi yang sering menilang tanpa alasan jelas. Kadang kami harus membayar uang damai agar tidak kena tilang, ujar seorang penjual bakso dengan suara lirih. Jenderal Arga mencatat setiap kata, hatinya semakin panas mendengar penderitaan mereka. Di sudut lain, ia bertemu dengan seorang sopir angkot yang mengeluh tentang pungutan liar. Setiap minggu, kami harus membayar sejumlah uang kepada oknum polisi. Kalau tidak, kami tidak bisa beroperasi, tuturnya dengan wajah pasrah. Jenderal Arga mengangguk, mencoba menahan emosi yang semakin memuncak. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah individu, tetapi sistem yang korup. Malam harinya, ia duduk di teras rumahnya, memikirkan semua yang ia dengar hari itu. Langit malam yang dipenuhi bintang seolah menjadi saksi bisu dari tekadnya yang semakin membara. Ia mengambil buku catatannya, menuliskan setiap detail yang ia kumpulkan. Besok, ia akan melanjutkan investigasinya, kali ini dengan lebih hati-hati. Keesokan pagi, ia memutuskan untuk mendekati beberapa pemuda desa yang sering berkumpul di pos ronda. Awalnya, mereka ragu untuk berbicara, tetapi setelah Jenderal Arga menunjukkan sikap bersahabat, mereka mulai terbuka. Polisi itu seperti raja kecil di sini. Mereka bisa melakukan apa saja tanpa ada yang berani melawan, ujar salah satu pemuda. Jenderal Arga tersenyum tipis, tahu bahwa ia sedang mengumpulkan senjata untuk melawan ketidakadilan. Di tengah perbincangan, seorang pemuda lain menambahkan, "Tapi, Pak, kalau ada yang berani melapor, biasanya malah jadi lebih parah." "Kami takut." Jenderal Arga mengangguk, memahami ketakutan mereka. "Tenang, saya akan pastikan kalian aman. Tapi saya butuh bukti konkret," ujarnya dengan penuh keyakinan. Para pemuda itu saling pandang, lalu mengangguk perlahan. Sebelum meninggalkan pos ronda, Jenderal Arga berpesan, "Jangan takut untuk bersuara. Keadilan harus ditegakkan, dan saya akan memastikan itu terjadi." Langkahnya kali ini lebih berat, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia tahu, ia tidak bisa berjuang sendirian. Besok, ia akan menghadapi tantangan yang lebih besar, tetapi ia siap. Perjuangan untuk keadilan baru saja dimulai. Hari berikutnya, Jenderal Arga memutuskan untuk mengambil langkah lebih tegas. Ia sudah mengumpulkan cukup bukti dan testimoni dari warga. Kini, saatnya untuk menghadapi langsung oknum-oknum yang selama ini menindas rakyat kecil. Pagi itu, ia mengenakan seragam lengkapnya. Tanda pangkat di bahunya berkilau diterpa sinar matahari. Langkahnya mantap menuju pos polisi yang sering menjadi sumber keluhan warga. Sesampainya di pos itu, ia melihat seorang polisi muda sedang menghentikan seorang pengendara motor. Lagi-lagi, alasan penilangan itu tidak jelas. Jenderal Arga mendekat, wajahnya dingin namun penuh wibawa. "Ada masalah apa, Pak?" tanyanya dengan suara lantang, membuat polisi itu menoleh dengan ekspresi terkejut. Polisi itu, yang awalnya arogan, langsung berubah sikap begitu melihat seragam dan pangkat Jenderal Arga. "Tidak ada masalah, Jenderal. Hanya pengecekan biasa," jawabnya dengan suara gemetar. Jenderal Arga tidak langsung percaya. Ia memeriksa surat-surat pengendara itu, dan semuanya lengkap. Lalu mengapa dia dihentikan? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. Polisi itu terlihat bingung, mencoba mencari alasan. "Saya hanya menjalankan tugas, Jenderal," ujarnya lemah. Jenderal Arga menghela napas, lalu memandang ke arah pengendara yang masih terlihat ketakutan. "Anda bisa pergi. Tidak ada masalah dengan surat-surat Anda," katanya dengan lembut. Pengendara itu mengangguk cepat, lalu pergi dengan wajah lega. Setelah pengendara itu pergi, Jenderal Arga menatap polisi itu dengan tajam. "Tugas kita adalah melindungi rakyat, bukan menindas mereka.
Apa yang terjadi di sini harus dihentikan, ujarnya dengan suara yang tidak bisa dibantah. Polisi itu hanya bisa mengangguk, wajahnya pucat. Kerumunan warga mulai berdatangan, menyaksikan langsung konfrontasi ini. Beberapa dari mereka berani bersuara, menceritakan pengalaman mereka ditilang tanpa alasan. Jenderal Arga mendengarkan dengan serius, sambil sesekali mencatat poin-poin penting. Ia tahu, ini adalah momentum untuk membawa perubahan. Sebelum pergi, Jenderal Arga berpesan kepada warga, jangan takut untuk bersuara. Keadilan harus ditegakkan, dan saya akan memastikan itu terjadi. Langkahnya kali ini lebih ringan, tetapi tekadnya semakin membara. Ia tahu, perjuangannya belum selesai, tetapi ia telah mengambil langkah besar. Kini, saatnya untuk membawa perubahan yang nyata. Berita tentang Jenderal Arga yang berani melawan polisi arogan menyebar seperti api di tengah kering. Dalam hitungan jam, seluruh desa sudah membicarakannya. Warga yang selama ini merasa tertindas mulai berani bersuara, merasa ada harapan baru. Warung-warung kecil, pos ronda, dan bahkan masjid menjadi tempat mereka berbagi cerita tentang keberanian sang jenderal. Esok harinya, sekelompok warga mendatangi rumah Jenderal Arga. Mereka membawa berbagai keluhan dan bukti tambahan tentang tindakan sewenang-wenang yang mereka alami. Seorang bapak tua dengan suara gemetar bercerita tentang bagaimana ia dipaksa membayar uang damai setiap bulan. Seorang ibu muda menangis sambil menceritakan pengalamannya ditilang saat membawa anaknya yang sakit ke puskesmas. Jenderal Arga mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya semakin terbakar untuk memperjuangkan keadilan. Kalian tidak sendirian, ujar Jenderal Arga dengan suara tegas namun menghangatkan. Saya akan memastikan suara kalian didengar. Ia segera menghubungi beberapa rekan di militer dan lembaga hukum, meminta bantuan untuk menindaklanjuti kasus-kasus ini. Warga yang hadir merasa lega, seolah beban berat yang mereka pikul selama ini mulai terangkat. Di hari yang sama, Jenderal Arga mengadakan pertemuan kecil di balai desa. Ia mengundang perwakilan warga, tokoh masyarakat, dan beberapa polisi yang dianggap bersih. Pertemuan itu berlangsung tegang, tetapi penuh harapan. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan sistem yang adil, ujarnya di depan hadirin. Tidak ada lagi tempat untuk arogansi dan ketidakadilan. Salah seorang tokoh masyarakat, Pak Darso, angkat bicara. Selama ini, kami takut untuk bersuara, Jenderal. Tapi dengan kehadiran Anda, kami merasa ada yang membela kami. Jenderal Arga tersenyum, merasa terharu. Saya hanya alat, Pak. Kekuatan sejati ada di tangan rakyat. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan. Pertemuan itu berakhir dengan kesepakatan untuk membentuk tim pengawas independen yang akan memantau kinerja kepolisian di wilayah itu. Warga merasa memiliki peran penting dalam proses ini, dan semangat mereka semakin berkobar. Jenderal Arga tahu, ini baru awal. Tetapi ia optimis bahwa perubahan besar akan segera terjadi. Malam itu, di teras rumahnya, Jenderal Arga duduk merenung. Langit malam yang dipenuhi bintang seolah memberikan semangat baru. Ia merasa bangga melihat keberanian warga yang mulai bangkit. Namun, ia juga sadar, tantangan ke depan tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Beberapa minggu setelah pertemuan di balai desa, perubahan mulai terlihat. Tim pengawas independen yang dibentuk mulai bekerja, memantau kinerja kepolisian dan mencatat setiap keluhan warga. Beberapa oknum polisi yang terbukti melakukan pelanggaran diberi sanksi tegas, sementara yang lain diberikan pelatihan ulang tentang etika dan profesionalisme. Warga merasa lega, seolah angin segar telah berhembus di desa mereka. Namun, Jenderal Arga tahu bahwa perubahan yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan realitas yang sebenarnya. Ia tetap waspada, terus memantau perkembangan dari balik layar. Suatu malam, ia menerima pesan dari seorang pemuda desa yang memberitahunya tentang pertemuan rahasia di sebuah gudang tua di pinggir desa. Mereka merencanakan sesuatu. Jenderal, saya tidak tahu apa, tapi ini tidak baik, bunyi pesan itu. Tanpa berpikir panjang, Jenderal Arga memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia mengenakan pakaian gelap dan bergerak diam-diam menuju gudang tua itu. Dari kejauhan, ia melihat beberapa orang berkumpul.
termasuk beberapa wajah yang ia kenal dari kantor polisi setempat. Suara mereka terdengar berbisik-bisik, penuh dengan rencana yang tidak jelas. Jenderal Arga mengambil ponselnya, merekam percakapan mereka sebagai bukti. Keesokan harinya, ia menghadap Kapolres dengan bukti baru itu. "Ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya dengan suara dingin. Kapolres terlihat kaget, tetapi kali ini ia tidak bisa lagi bersikap defensif. "Saya akan menindaklanjuti ini, Jenderal. Tapi ini tidak mudah, ada banyak kepentingan yang terlibat," jawabnya dengan nada berat. Jenderal Arga mengangguk, memahami kompleksitas situasi ini. Meskipun demikian, ia tidak mau menyerah. Ia menghubungi beberapa rekan di pusat, meminta bantuan untuk melakukan investigasi lebih mendalam. Dalam waktu singkat, tim khusus dari Jakarta tiba di desa itu. Mereka bekerja cepat, mengumpulkan bukti dan melakukan interogasi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Warga desa merasa semakin terlindungi, tetapi juga waspada terhadap kemungkinan balasan. Di tengah semua ini, Jenderal Arga tetap menjadi sosok yang diandalkan. Ia sering berkeliling desa, berbicara dengan warga, dan memastikan bahwa mereka merasa aman. "Kita sudah melangkah jauh, tapi perjuangan belum selesai," ujarnya di sebuah pertemuan warga. "Kita harus tetap bersatu dan waspada." Malam itu, di teras rumahnya, Jenderal Arga duduk merenung. Langit malam yang dipenuhi bintang seolah memberikan semangat baru. Ia merasa bangga melihat keberanian warga yang mulai bangkit. Namun, ia juga sadar, tantangan ke depan tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Beberapa bulan kemudian, suasana di desa itu berubah drastis. Polisi tidak lagi seenaknya menilang rakyat kecil, dan hubungan antara aparat dengan masyarakat mulai membaik. Warga merasa lebih aman dan terlindungi, berkat upaya Jenderal Arga dan tim pengawas independen yang terus bekerja tanpa lelah. Namun, Jenderal Arga tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Suatu pagi, ia mengadakan pertemuan besar di balai desa. Warga dari berbagai penjuru desa datang, ingin mendengar langsung dari sang jenderal. "Kita sudah mencapai banyak hal," ujarnya dengan suara lantang. "Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Keadilan harus terus dijaga, dan kita semua punya peran dalam hal ini." Salah seorang warga, seorang ibu penjual sayur yang pernah ditilang tanpa alasan, angkat bicara. "Terima kasih, Jenderal. Karena Anda, kami bisa bernapas lega," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Jenderal Arga tersenyum, merasa terharu. "Ini bukan karena saya, Bu. Ini karena kita semua bersatu dan berani bersuara," jawabnya. Di tengah pertemuan itu, seorang polisi muda yang pernah arogan mendekati Jenderal Arga. Wajahnya penuh penyesalan. "Saya minta maaf, Jenderal. Saya sadar kesalahan saya, dan saya berjanji akan berubah," ujarnya dengan suara tulus. Jenderal Arga mengangguk, lalu menjabat tangan polisi itu. "Kesalahan adalah manusiawi. Yang penting kita belajar dan berubah," katanya. Pertemuan itu berakhir dengan penuh harapan. Warga merasa memiliki kekuatan baru, sementara aparat mulai memahami bahwa tugas mereka adalah melayani, bukan menindas. Jenderal Arga merasa lega melihat perubahan ini, tetapi ia tahu bahwa perjuangan untuk keadilan tidak pernah benar-benar selesai. Sebelum kembali ke tugasnya di kota, Jenderal Arga berpesan kepada warga, "Jangan pernah takut untuk bersuara. Kekuatan sejati ada di tangan rakyat. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih besar." Warga mengangguk, merasa termotivasi oleh kata-katanya. Malam itu, di teras rumahnya, Jenderal Arga duduk merenung. Langit malam yang dipenuhi bintang seolah memberikan semangat baru. Ia merasa bangga melihat keberanian warga yang mulai bangkit. Namun, ia juga sadar, tantangan ke depan tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan.